Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu. Sadar nggak sih kalau setelah lebih dari 50 tahun, kita kayaknya cuma jaga kandang aja di orbit rendah bumi, akhirnya manusia bakal berangkat lagi nih menuju bulan lewat misi yang namanya Artemis 2. Ini benar-benar sebuah lompatan besar yang bersejarah loh, tapi ada satu hal yang unik banget. Mereka terbang ratusan ribu kilometer ke sana, tapi ternyata cuma buat mampir sebentar. Yap, kamu nggak salah dengar. Mereka terbang jauh-jauh ke bulan, tapi sama sekali nggak mendarat. Loh, kok bisa gitu? Dan yang bikin lebih heboh lagi nih, biaya satu kali peluncuran misi ini katanya setara dengan anggaran program makan bergizi gratis di Indonesia selama puluhan hari. Hah, seriusan? Tenang. Kita akan bedah semua rasa penasaran ini satu persatu. Oke, perjalanan super epic ini dimulai sama raksasa bernama Space Launch System, atau disingkat SLS. Ini adalah roket terkuat yang pernah dibuat manusia yang meluncur dari Kennedy Space Center. Ini bukan peluncuran biasa ya, tapi ini tuh titik balik eksplorasi antariksa modern. Untuk pertama kalinya sejak zaman Apollo, manusia kembali memberanikan diri buat menjelajah angkasa dalam. Dan di puncak roket itu, di dalam kapsul Orion, ada 4 kru pemberani. Siapa aja sih mereka? Pertama, kita kenalan sama sang komandan, Reid Wiseman. Dia ini ibaratnya kapten kapal yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kru dan keberhasilan misi. Singkatnya, dialah bos di dalam kapsul Orion. Terus ada Victor Glover, sang pilot yang jago banget. Tugas dia adalah menyetir kapsul Orion melintasi ruang hampa yang luas banget antara bumi dan bulan. Keterampilannya dalam navigasi jadi kunci utama perjalanan ini. Selanjutnya ada Christina Koch, salah satu dari 2 mission specialist. Tugasnya bukan sekedar duduk manis loh, tapi memastikan semua sistem pendukung kehidupan, kayak oksigen, air, sama suhu kabin, itu jalan dengan sempurna. Dia juga yang bakal memimpin berbagai eksperimen ilmiah penting selama di perjalanan. Dan yang terakhir, ada Jeremy Hansen dari Badan Antariksa Kanada yang juga seorang mission specialist. Nah, bareng Christina, Reid, dan Victor, mereka berempat ini bukan cuma penumpang biasa. Anggap aja mereka ini tim test pilot paling elit di dunia, yang punya tanggung jawab segede gaban, memastikan mobil baru ini benar-benar aman buat perjalanan selanjutnya yang jauh lebih menantang. Nah, dengan tim sekeren ini dan teknologi secanggih itu, pertanyaannya balik lagi ke awal. Kenapa sih repot-repot terbang ke bulan kalau ujung-ujungnya cuma mampir sebentar dan nggak turun sama sekali? Buat apa coba? Jawabannya satu kata, tapi krusial banget. Uji coba. Misi Artemis kedua yang durasinya 10 hari ini pada dasarnya adalah sebuah test drive besar-besaran. Mereka bakal terbang mengitari sisi jauh bulan, tempat yang belum pernah dilihat langsung oleh mata manusia, terus langsung tancap gas balik ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Semua ini cuma buat nguji setiap baut, kabel, dan software di lingkungan antariksa yang sesungguhnya. Mungkin kamu mikir, kan dulu udah pernah ke bulan, ngapain diuji lagi? Nah, ini dia poin kuncinya. Coba bayangin deh, teknologi misi Apollo dari tahun 60-an itu ibarat HP jadul yang cuma bisa telepon sama SMS. Sementara Artemis ini, teknologinya udah setara smartphone paling canggih dengan ribuan fitur yang kompleks banget. Sistem yang jauh lebih canggih ini jelas butuh pengujian keamanan yang super ketat, karena di luar angkasa, satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal. Jadi Artemis kedua ini bukanlah tujuan akhirnya. Justru ini adalah langkah pertama yang paling menentukan dalam sebuah rencana jangka panjang yang super ambisius. Kalau test drive ini berhasil, barulah misi Artemis 3 akan benar-benar mendaratkan manusia di kutub selatan bulan. Dan tujuan utamanya, membangun markas permanen di sana sebagai batu loncatan buat ke Mars. Wah, ambisinya udah beda level. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering jadi obrolan kalau udah nyangkut luar angkasa. Biayanya. Seberapa mahal sih ongkos untuk satu kali perjalanan mampir ke bulan ini? Siap-siap pegangan ya. Biaya untuk satu kali peluncuran misi Artemis 2 ini diperkirakan mencapai 4,1 miliar dolar Amerika. Kalau kita rupiahkan, angkanya jadi sekitar 69,29 triliun rupiah. Yah, nolnya banyak banget. Tapi, coba deh kita lihat angka fantastis tadi dari sudut pandang lain. Biaya sebesar itu ternyata setara dengan anggaran program makan bergizi gratis di Indonesia untuk 57 hari. Betul, cuma buat kurang dari 2 bulan. Tentu ini bukan buat membandingkan mana yang lebih penting ya, tapi fakta ini ngasih kita gambaran tentang skala sebuah proyek luar angkasa dan gimana prioritas anggaran dialokasikan di berbagai negara. Jadi kesimpulannya, Artemis 2 ini bukan sekedar jalan-jalan keluar angkasa. Ini adalah sebuah pemeriksaan keamanan paling vital dalam sejarah modern.
Sebuah test drive yang akan menentukan apakah manusia udah siap untuk kembali menjejakkan kaki di bulan dan bahkan membangun peradaban baru di sana. Ini adalah investasi untuk masa depan jangka panjang umat manusia di kosmos. Nah, sekarang giliran kamu. Menurutmu, dengan biaya sebesar itu, apakah eksplorasi luar angkasa ini sepadan? Dan kapan ya kira-kira kita bisa lihat astronot dari Indonesia ikut dalam misi kayak gini? Atau jangan-jangan menurutmu, dana segitu banyak lebih baik dialokasikan untuk urusan lain aja di bumi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Seru nih kalau kita diskusi. Kalau kamu suka pembahasan yang membuka wawasan kayak gini, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga bercita-cita jadi astronot, dan pastinya subscribe Neo Insight biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah penasaran.